warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan pelanggaran etika dengan studi kasus yaitu dugaan nepotisme oknum Kades di Langkat rawan penyalahgunaan wewenang. Sebelumnya perkenalkan, saya Andika Dayavanda, NIM 250406744183. Dan saya Agnes Prinata dengan NIM 201. Saya Ria Cinara dengan NIM 219. Dan saya Sabita Damatia dengan NIM 213. Saya Alexandra Sabiana Wijanarko dengan NIM 189. Saya Aida Nursetia Utami, NIM 195. Saya Ria Siti Arianti dengan NIM 204. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di Desa Pasar Delapan Amutrasi, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat, muncul dugaan kuat adanya praktik nepotisme oleh kepala desa, yaitu Tuahta Tarigan. Warga mengeluhkan pelayanan publik yang semakin buruk, kantor desa sering tutup, dan beberapa urusan administrasi bahkan harus dilakukan di rumah perangkat desa. Masalah ini semakin ramai setelah terungkap bahwa kepala desa mengangkat keluarganya sendiri sebagai perangkat desa, yaitu keponakannya sebagai sekretaris dan juga adiknya menjabat sebagai bendahara. Selain itu, di kantor desa juga tidak ditemukan papan informasi realisasi dana desa yang seharusnya dipasang untuk menunjukkan transparansi penggunaan anggaran. Saat dikonfirmasi oleh wartawan, sang kepala desa justru menjawab dengan nada yang menantang, sehingga menimbulkan kesan tidak mau terbuka. Situasi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Meskipun hingga kini belum ada laporan resmi terkait penyelidikan atas dugaan tersebut. Latar belakang atau akar dari persoalan dugaan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa di Langkat adalah karena munculnya gerakan masyarakat atau sorotan publik yang didasari oleh ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik di desa mereka. Ketidakpuasan ini dipicu oleh adanya indikasi prosedur yang tidak adil dalam proses krusial, yaitu pengangkatan perangkat desa. Hal ini menjadi titik awal kecurigaan warga. Selain masalah keadilan prosedur, legitimasi kinerja pemerintahan desa juga dipertanyakan karena 3 poin utama. Yang pertama adalah ketidakjelasan dalam realisasi anggaran, dan yang kedua adalah minimnya papan informasi publik, dan terakhir kantor desa yang tidak terbuka bagi masyarakat. Semua pemicu ini bermuara pada satu kesimpulan. Gerakan masyarakat ini muncul karena keinginan kuat untuk memperoleh pelayanan publik yang adil. Dan latar belakang utama dari gerakan protes ini adalah harapan agar pemerintah desa dijalankan secara transparan serta bebas dari konflik kepentingan yang merugikan warga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait landasan hukum dengan relevannya dengan kasus yang ada. Pada UU nomor 30 tahun 2014 yang dimana tidak menyalahgunakan jabatan serta menghindari konflik kepentingan. Dalam hal ini, perekrutan anggota keluarga dalam publik dan direkrut oleh anggota keluarga sendiri termasuk berpotensi menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini, keluar dari azas objektivitas. Kemudian, pada UU nomor 14 tahun 2008, di mana setiap badan publik termasuk pemerintah desa wajib menyediakan dan membuka informasi bagi masyarakat. Keterbukaan informasi dan transparansi ini dinilai tidak ada dalam kasus tersebut, sehingga melanggar pasal 9 dan 11 UU KIP. Setelah mengetahui landasan hukumnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kasus nepotisme di Langkat mencerminkan lemahnya integritas dan tanggung jawab moral kepala desa dalam tugas publik. Dari sisi etika pemerintahan, pengangkatan keluarga sendiri sebagai pejabat menunjukkan suatu dominasi kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa bertentangan dengan nilai keadilan dan profesionalitas.
Secara administratif, ketiadaan sistem seleksi yang terbuka menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip merit system, sehingga menunjukkan kualitas yang menurun terhadap aparatur atau pelayanan publik. Dari segi transparansi, tidak adanya akses masyarakat terhadap informasi anggaran memperlihatkan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang telah diamanatkan oleh UU KIP. Lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintahan kabupaten juga memperburuk situasi karena tidak adanya langkah tegas untuk mencegah penyimpangan yang serupa. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan desa, partisipasi warga menurun, dan legitimasi pemerintahan desa pun ikut melemah. Pelanggaran etika. Yang pertama yakni pelanggaran keadilan dan konflik kepentingan, di mana pengisian jabatan perangkat desa didasarkan pada hubungan keluarga, bukan kompetensi, sehingga menyalahi prinsip keadilan dan profesionalitas. Dan yang kedua yaitu pelanggaran akuntabilitas, yang mana nepotisme menyebabkan lemahnya pengawasan internal dan meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan desa. Yang ketiga yakni pelanggaran transparansi, di mana informasi realisasi dana desa tidak dipublikasikan dan akses pelayanan publik sulit, menunjukkan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat. Yang terakhir yakni pelanggaran kepemimpinan publik, di mana sikap kepala desa yang menantang wartawan menunjukkan perilaku tidak etis, berorientasi pada otoritas pribadi bukan pada pelayanan publik. Setelah melihat berbagai bentuk pelanggaran etika yang terjadi di tingkat desa, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Inilah yang disebut sebagai rekomendasi etis. Tujuan dari rekomendasi etis ini adalah membangun kembali tata kelola pemerintahan desa yang transparan, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan pada kepentingan pribadi. Pertama, transparansi publik. Desa wajib mempublikasikan realisasi dana desa dan kebijakan publik secara terbuka. Misalnya, melalui papan informasi di balai desa atau forum musyawarah warga. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana. Yang kedua, pengawasan dan sanksi tegas. Pemerintah kabupaten perlu memperkuat sistem pengawasan baik dari pihak internal maupun eksternal. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi tegas bagi perangkat desa yang terlibat agar memberi efek jera dan menjaga integritas pemerintahan desa. Yang ketiga, seleksi terbuka dan berbasis kompetensi. Pengangkatan perangkat desa sebaiknya dilakukan secara terbuka dan profesional, berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan karena hubungan keluarga atau kepentingan tertentu. Proses seleksi juga perlu diawasi oleh BPD dan masyarakat agar benar-benar objektif dan transparan. Dan keempat, kepemimpinan publik yang etis. Kepala desa harus menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan mampu berkomunikasi dengan baik serta berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan pada kekuasaan pribadi. Gaya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi kesimpulannya yaitu kasus dugaan nepotisme oleh kepala desa yang bernama Tuah Tatarigan di Desa Pasar 8 Damutrasi menunjukkan bagaimana pengisian jabatan perangkat desa dan pelayanan publik yang kurang transparan dapat menimbulkan pelanggaran etika publik, penyalahgunaan wewenang, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Berdasarkan landasan hukum yang ada, terdapat cukup pijakan untuk menyatakan bahwa praktik tersebut itu melanggar prinsip pemerintahan yang baik atau good governance dan bisa berpotensi masuk ranah penyalahgunaan kewenangan. Agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan tata kelola desa diperkuat, maka perlu langkah-langkah etis dan juga struktural seperti transparansi, seleksi terbuka, pengawasan internal atau eksternal, serta gerakan masyarakat atau media juga memiliki potensi yang efektif, namun harus disertai dengan tindak lanjut konkret agar tidak hanya menjadi sorotan sesaat saja.